Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasrullah Tajudin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Japadan batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya berasal dari sekolah SMP Nahdlatul Ulama yang beralamat di Jalan RTA Milono kilometer 3, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan modul ajar atau RPP yang berjudul Sholat dan Zikir dalam Kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, PAI. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin melihat kehadiran kalian terlebih dahulu. Mencek kehadiran kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada yang tidak hadir lah. Bapak cek satu-satu gini lah. 8, 7, 7. Ahmad Zidan. Zidan hadir. Anugerah Rashid. Hadir. Ardianti. Dita. Hadir. Eka. Baik, ini. Baik, absen sudah. Selanjutnya kita baca doa. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu dari ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya silahkan disiapkan buku tulisnya, pulpennya dan sebagainya. Dikeluarkan dari tas Anda masing-masing. Ini boleh Bapak hapus? Bolehlah. Pelajaran apa ini? Matematika. Oke. Dikeluarkan bukunya, pulpen, buku tulis dan sebagainya. Hari ini kita masuk bab 3 tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat
dan zikir dalam kehidupan. Nah, ini pelajaran penting lah. Pelajaran penting apalagi kita sekolah Islam. Nah, pembahasan sholat dan zikir. Sholat ini ada dalam hadis, sholat ini as-sholatu imaduddin. Yang tahu lah artinya. Nah, sholat itu tiang agama. Nah, ini Bapak bahas. Ini pembahasan kita hari ini. Oke, ini pembahasan kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya adalah satu, memahami makna sholat. Ini tujuan pelajarannya. Satu, memahami makna sholat. Yang kedua, bisa menyebutkan dalil sholat. Dalil sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Apa arti dalil? Ada yang tahu lah? Ada yang masih ingat dalil? Apa samaan arti dalil? Surah. Ada lagi? Hadis. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Dalil, ada yang masih ingat artinya apa? Dalil lah. Sumber hukum. Referensi. Kita menyatakan sesuatu, buktinya mana? Nah, itu. Dalilnya mana? Pak, Reja Febriano tuh orang paling ganteng se-SMP Nahdlatul Ulama. Reja paling ganteng se-SMP NU. Mana dalilnya? Mana buktinya? Oh, mau dalilnya? Silahkan lihat di kelas itu. Nah, ini Rejanya. Pas sudah dilihat Reja, oh iya, ternyata Reja memang betul ganteng. Pak, Reski ini adalah orang paling pintar di SMP NU. Mana dalilnya? Mana buktinya? Sumbernya dari mana? Kok bisa menyebut Reski adalah orang paling pintar di SMP NU? Oh, ternyata waktu dilihat nilai-nilainya, tugas-tugasnya, nilai rapot Reski 99 semuanya. 9. Nah, itu dalil tuh. Ada bukti. Ini berbicara tentang sholat. Mana dalilnya? Mana perintahnya? Nah, dalam hal ini dalilnya tadi yang disebutkan oleh Saman dalam surah Al-Quran, ya kah? Yang disebutkan oleh Awan dalam hadis. Itu dalil. Karena dalam ajaran kita, agama Islam, Al-Quran, hadis itu adalah pedoman hidup kita. Nah, sumber hukum kita dalam Islam. Jadi kita harus percaya dengan Al-Quran. Harus percaya juga dengan hadis. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, tujuan pelajaran kita memahami hikmah apa? Sholat. Nah, spesial sholat ya hari ini. Zikirnya di pertemuan akan datang ya. Sholat ya hari ini. Spesial sholat. Jadi itu pembahasan kita pada hari ini, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Lebih spesifik, lebih khusus, kita membahas tentang sholat dalam kehidupan. Dan ini tujuannya, memahami makna sholat, menyebutkan dalil sholat, dan memahami hikmah, manfaat, faedah sholat itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada? Cukup jelas? Jelaslah? Baik, kita mulai pelajarannya. Kita mulai kegiatan intinya lah. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Kita masuk ke pembelajaran. Di awal tadi, Bapak ada menyampaikan hadis. Bunyinya seperti ini. As-sholat imadud
As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Artinya apa, Pak? Artinya sholat. As-salatu ini apa artinya? Sholat. Imadu artinya tiang. Din apa din artinya? Agama, ya. Sholat itu tiang agama. Yang namanya tiang itu hal yang paling penting dalam suatu bangunan. Kalau ada bangunan tapi tidak ada tiangnya, dijamin bangunan itu tidak kokoh. Kemungkinan besar roboh. Buktinya, tuh, di sebelah gedung kita ada pembangunan. Ada pembangunan. Masih proses pembangunan itu masjid lah. Coba lihat yang di sebelah sana itu. Tuh, masjid yang belum jadi itu. Apa yang dibangun? Apa yang mengolahnya bisa ada apa tuh di atasnya? Ada kayu-kayu di atasnya, ada semen di atasnya, ada lantai di atasnya tuh lah. Ibu buat lantai kayaknya. Kenapa bisa? Karena ada tiang. Itu di atas tuh dicor. Di atas tuh dicor. Coba bayangkan, kalau di atasnya dicor tapi tiangnya tidak ada, modal kayu bulat ya. Udah lawas roboh. Nah, jadi paling penting tuh tiang. Bahkan gedung kita nih, Pak, adalah tiangnya, Pak. Ada. Mana tiangnya, Pak? Tuh tiang. Nih tiang. Di ujung-ujung nih, nah. Nih. Nih. Itu tiang. Itu. Yang ada berapa nih? 3. Nah, samping-samping lah. Itu tiang. Kalau ini reda, tuh reda. Ini nih tiangnya reda. Nauzubillah, Bang. Nah, selesai ya. Game dah, game. Nah, itu penggunanya tiang lah. Penyangga bangunan. Semen dulu. Bukan semen. Besi di dalamnya ini besi. Besi yang bertajak tuh adalah besi, habis itu di semen lagi dicor. Mun ini, Bang. Ini susunan batako ya nih. Ini susunan batako nih. Susunan batako disusun, habis itu di semen, dah itu ya. Tapi yang besinya, Bang, yang kuat. Bayangkan sholat ini tiang agama. Kita agama apa? Apa agama kita? Agama kita Islam. Agama kita Islam. Bayangkan Islam atau agama kita ini bagaikan bangunan. Tapi bangunannya ini tidak ada fondasi tiangnya. Tidak ada tiangnya. Dikarenakan apa? Kita lalai sholatnya. Subuh kesiangan. Zuhur ketiduran. Asar kecapean. Maghrib kecapean. Malah isya ketiduran lagi. Nah, tiang 5 nih nah. 5 kali sholat waktu nih. Apa? Ditinggalkan. Agama kita, Bang. Agama kita roboh. Agama diri kita sendiri roboh. Nah, itulah Islam, jar istilahnya lah. Istilah yang sering di masyarakat. Islam KTP. Di kartu tanda pengenalnya, oh, apa KTP-nya? Ini bukan majalah KTP. Majalah. Iya ada Kia. Iya sebenarnya ada, cuma kada mau urus aja mungkin lah. Iya ada. Kartu induk anak rasanya gitu kan. Identitas, sorry. Kartu identitas anak. Adalah taman. Di situ ada tulisannya agama. Apa agamanya situ? Islam. Banyaklah yang bertulisan Islam KTP-nya di Indonesia nih banyak.
banyak benar. Tapi orang-orang yang KTP-nya Islam tadi, yang KIA-nya Islam tadi, sholat lah inya. Belum tentu. Nah, oleh karena itu, dalam pelajaran ini, dalam kesempatan ini, Bapak sampaikan, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai. Apapun kondisinya, Pak, dalam perjalanan, Pak, tetap sholat. Kalau ini kan ada yang ke Banjar, liburan. Keluar kota, oh ke Bali. Siapa? Reski. Kemana Reski? Ke Australia. Wah. Liburan ke Australia. Jauh ke perjalanan? Jauh. Tapi tetap wajib sholat Reski. Ipin. Kemana Ipin? Oh Ipin ulun ke Bali. Bis ke Bali, ulun lanjut lagi Pak. Ulun kada ke Bali ya. Ke Raja Ampat. Panjang perjalanan Pak. Apakah alasan panjang perjalanan tadi lalu sholat ditinggalkan? Tidak, tetap wajib sholat 5 waktu. Meskipun dalam perjalanan. Bahkan mohon maaf, sekali lagi, mohon maaf. Anda sakit pun tetap sholat. Nah, Pak, sini sakit. Pak, ulun kada nyaman awak Pak ay. Garing awak ulun Pak. Ulun izinlah sholat subuh. Izinlah sholat zuhur, tidak bisa. Pak, sakit Pak. Sakit kaki Pak. Pak, sakit kaki Pak. Tolong Pak, sakit kaki Pak. Izin Pak, ulun sholat Pak, izin. Tidak bisa. Tetap wajib sholat. Apalagi kita lakian. Kalau yang perempuan masih kurang lebih ada dispensasi sebulan sekali. Lah kalau kita laki-laki tidak ada alasan kita meninggalkan sholat. Lah dengarilah. Nah siapa-siapa sini yang merasa lakian wajib sholat. Ya garing tetap sholat. Kada bisa berdiri tetap wajib sholat. Berduduk kada bisa berduduk tetap wajib sholat. Berbaring. Bahkan berbaring sulit menggerakkan masih tetap wajib sholat. Kedip mata isyarat. Nah itulah saking wajibnya. Nah Bapak tuliskin sebesar-besar supaya menjadi warning, menjadi perhatian bersama. Sholat wajib apapun keadaannya. Wabil khusus yang laki-laki, musafir tetap wajib sholat, sakit tetap wajib sholat. Walaupun cara-caranya secara fikih karena beda-beda. Kalau duduk ya Bapak, nah beda karena ada caranya. Jelaskah nang di sini? Oke. Maknanya Pak? Makna sholat apa Pak? Makna sholat? Kita cepatlah. Makna sholat ini menandakan kita ini adalah hamba. Bersyukur kepada pencipta. Nah, itu maknanya. Pangkat kita ini semua atau kedudukan kita ini semua di muka bumi ini adalah hamba. Hamba itu apa artinya? Bahasa simpelnya hamba itu anak buah. Lebih rendah lagi dari anak buah malahan. Hamba itu orang yang tidak bisa apa-apa. Kalau disandingkan dengan penciptanya. Nah kita hamba. Tuhan kita siapa? Allah. Sebagai bentuk terima kasih. Sebagai bentuk kita bersyukur. Allah sudah memberi kita tangan, mata, telinga, nikmat hidup, oksigen. Nih bisa sekolah, bisa makan tadi pagi mungkin. Atau istirahat tadi, makan, belanja. Nikmat tuh. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Ya, kita berterima kasih. Kalau dengan orang kita terima kasih.
Nah, kita jalankanlah perintah Allah. Allah menyuruh sholat. Kita laksanakan. Itu diantara makna sholat. Hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu maknanya. Jadi sebenarnya tanpa harus ada paksaan. Uhai, sholat lagi. Zuhur sholat lagi. Asar kena sholat lagi. Kenapa gerang sholat harus? Nah, belum paham lagi. Sebagai bentuk syukur kita. Kita diberi nikmat terus-terus setiap hari. Kapan kita ingat dengan Allah dalam 24 jam? Jarang. Jarang kita ingat dengan Allah. Yang kita ingat apa? Karena aku di sekolah belanja ini. Oh, karena aku check out ini. Oh, karena aku balik sekolah main game. Ini dengan kawan. Mabar. Oh, karena aku pergi ke warnet pulang sekolah. Nah, macam-macam lah pikiran. Macam-macam pikiran kita. Ingatlah kita dengan Allah. Jarang kita ingat. Nah, makanya itu kita wajib sholat. Minimal dalam sholat lah kita ingat dengan Allah. Sekali lagi, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Itu makna satu. Yang kedua, dalilnya apa, Pak? Ini dalil satu. Tambahin satu lagi nih. Di buku ada lah, nih Bapak tambahin. Dalil nih Quran. Inna sholata. Mungkin kalian sudah pernah mendengar. Inna sholata. Terus aja lah. Oke. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Inna artinya apa? Tinggal lah. Inna artinya sesungguhnya. Sholata artinya apa? Apa arti sholata? Sholat ini simpel aja, nyaman aja lah. Tanha ini artinya mencegah. Ani artinya dari. Faksha perbuatan keji. Wal mungkari dan mungkar. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Keji itu perbuatan yang tidak baik. Keji, kejam, sadis. Nah, apa-apa kembali aja perbuatan kejam, sadis, itu keji itu. Mungkar, perbuatan apa? Sama tidak baik, yang penuh amarah, emosional. Nah, mungkar tuh. Jadi keji dan mungkar nih intinya perbuatan tidak baik, perbuatan maksiat. Nah, sholat mencegah perbuatan itu. Sudahlah. Ini dalilnya sudah ada. Ini hikmahnya nah. Ini hikmahnya nah. Mencegah. Itu hikmahnya. Lalu muncul pertanyaan. Pak, bagaimana kalau orangnya rajin sholat tapi maksiatnya tetap jalan? Jawabannya. Terakhir sebelum kita berbagi kelompok. Orangnya sholat rajin 5 waktu. Tapi maksiat tetap jalan. Jawabannya. Maka sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jawabannya sholatnya dipertanyakan. Mungkin sholatnya tidak benar. Mungkin sholatnya sambil bermain-main, sambil bercanda, mikiri yang lain. Nah, orang sholat berbacaan, inya mikiri yang lain.
tidak khusyuk. Nah, jadi tidak ada faidahnya sholatnya, menggugurkan kewajibannya. Baik, itu pelajaran hari ini. Memahami makna sholat, menyebutkan dalil sholat, memahami hikmah sholat, sudah Bapak sampaikan. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan satu mungkin? Silahkan, apa saja? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok. Nah, mungkin kayaknya ini sudah pas nih. Kita bagi kelompok. Ini 4, ini 4, 4, di belakang 3 orang. Jadi ada berapa kelompok nih? Ada 4 kelompok. Bisa lah? Satu kelompok, satu buku. Satu kelompok, satu buku. Jadi silahkan pakai buku temannya, salah satu orang. Nah, pertanyaannya simpel aja nih. Pertanyaannya. Silahkan ditulis. Salah satu, boleh salah satu. Apa, nomor 1, apa makna sholat? Apa makna sholat? Yang kedua, mengapa orang yang rajin sholat masih bisa maksiat? Mengapa orang yang rajin sholat masih bisa maksiat? Nah, jelaskan pendapatmu. Nomor 2 itu. Mengapa orang yang rajin sholat masih maksiat? Jelaskan pendapatmu. Nomor 3, terakhir. Sebutkan dalil yang kamu ketahui tentang sholat. Sebutkan dalil yang kamu ketahui tentang sholat. Nomor 3. Nomor 3, sebutkan dalil yang kamu ketahui tentang sholat. Dah, itu aja. Silahkan dijawab. Nih boleh. Anulah, mutar badan aja lah. Balik badan, balik badan. Baik. Tadi sudah kita bagi kelompok dan sudah Bapak beri tugas masing-masing kelompok. Sudah dikerjakan? Sudah? Nah, selanjutnya silakan masing-masing kelompok maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusinya tadi. Nah, mungkin dari kelompok 1 dari sini. Sudah? Sudah belum? Sudah. Silakan maju ke depan. Yang lain harap tenang, jangan ribut dan perhatikan teman-temannya di depan. Silakan perkenalkan diri, kemudian jelaskan. Baik, demikian tadi kita sudah belajar tentang sholat, sudah Bapak jelaskan juga satu, kemudian juga kalian sudah bagi kelompok, sudah diskusi masing-masing kelompok, sudah juga menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, selanjutnya kita sampailah pada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang mau? Ya, apa Awan? Sholat itu wajib, oke, boleh. Kesimpulannya hari ini paling inti dah. Paling inti dari segala inti, sholat itu wajib. Betul, bagus, setuju Bapak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Satu, sholat yang agama, betul. Yang lain selain Awan?
Ya, Nasrullah. Tetaplah sholat. Apapun yang terjadi lah. Tetaplah sholat, betul itu. Apapun yang terjadi. Ada lagi kah? Sholat itu tiang agama. Ya. Ada lagi? Simpulan hari ini? Oke, bagus. Bapak coba simpulkan. Sholat itu wajib, betul. Tetaplah sholat, betul juga. Bagaikan tiang agama. Karena tiang itu hal yang paling penting dalam bangunan. Sholat itu pun hal yang paling penting dalam agama Islam. Maka daripada itu, ini kita sudah waktunya zuhur. Nanti sholat zuhur berjamaah di musola. Janganlah Anda bercanda. Sholat betul-betul serius. Bercanda waktunya panjang, di jam istirahat 20 menit. Lah sholat paling cuma 5 menit. Nah, jadi ada waktunya bercanda. Waktunya serius, pas sholat tadi minimal. Itulah pesan dari Bapak, kesimpulan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa kita praktekkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ingatkan, tetap belajar di rumah. Untuk materi selanjutnya itu tentang zikir. Dan kepada kawan-kawan diingatkan yang tidak hadir lah agar hadir. Itu ada grup di sekolah lah, grup kelas. Itu aja mungkin dari Bapak. Ada pertanyaan kah terakhir? Tidak ada? Cukup? Sampai sini? Cukuplah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.